Kita mulai dengan pengertian revolusi dan reformasi. Revolusi adalah perubahan cepat dan total dalam sistem ketatanegaraan atau politik yang terjadi di luar aturan konstitusi. Revolusi biasanya dipicu oleh masalah kekuasaan dan kemiskinan dan mengakibatkan runtuhnya otoritas lama serta distribusi kekuasaan dan kekayaan kepada kelompok baru yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat. Sementara itu, reformasi adalah perubahan sistem politik yang berlangsung melalui mekanisme resmi pemerintahan, bisa cepat maupun bertahap. Reformasi terjadi ketika aliansi kelompok moderat berhasil mengalahkan kelompok radikal dan elit keras. Reformasi mencakup perubahan di bidang pendidikan, birokrasi, kebebasan politik dan ekspresi, serta ekonomi. Detik-detik menuju reformasi. Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menghadapi krisis ekonomi parah akibat utang jangka pendek dalam dolar Amerika Serikat yang mencapai 30-40 miliar dolar Amerika. Krisis diperburuk oleh badai El Nino yang menyebabkan kekeringan dan penurunan produksi beras, serta kebakaran hutan yang menimbulkan polusi lintas negara. Pada awal 1998, desakan internasional termasuk dari Presiden Amerika Serikat dan Singapura mendorong Soeharto menerima proposal IMF. Namun, bantuan ditunda karena Indonesia belum melakukan reformasi. Tuntutan masyarakat terhadap reformasi meningkat karena rezim Orde Baru dinilai gagal. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dalam masa jabatannya selama 17 bulan, Habibie memperkenalkan reformasi yang lebih demokratis dan terbuka, serta segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Gerakan reformasi berkembang sangat cepat di tengah situasi krisis nasional. Bagian B, perluasan dan perkembangan akses pendidikan. Akses pendidikan di Indonesia terus mengalami kemajuan sejak masa reformasi, dengan tiap presiden memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Presiden B.J. Habibie melanjutkan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan kuota beasiswa bagi siswa. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendorong otonomi sekolah dan menyusun cetak biru pendidikan berbasis sekolah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Presiden Megawati Soekarno Putri menghasilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan 20% anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewujudkan realisasi 20% anggaran pendidikan pada 2009, mengembangkan program BOS, BSM, bidik misi, dan menerapkan sekolah gratis dari SD hingga SMP, termasuk di sekolah swasta. Presiden Joko Widodo melalui program Nawacita meluncurkan Indonesia Pintar, wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, penguatan SMK, dan revolusi karakter melalui kurikulum nasional. Secara keseluruhan, reformasi pendidikan di Indonesia fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu, dan kesejahteraan pendidik. Bagian C, reformasi birokrasi dan BUMN. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan. Meskipun pelajar belum banyak berurusan langsung dengan birokrasi, reformasi birokrasi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang mereka terima. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, fokus reformasi mencakup 3 hal utama, politik, hukum, dan ekonomi. Namun, reformasi birokrasi masih sulit dilakukan karena kuatnya pengaruh politik praktis dalam tubuh birokrasi yang diwariskan dari masa Orde Baru, di mana semua PNS diwajibkan menjadi anggota Golkar. Meskipun menghadapi tantangan awal, reformasi birokrasi tetap berjalan di pemerintahan-pemerintahan selanjutnya dengan tujuan memperbaiki sistem dan meningkatkan pelayanan publik. Berikut ini adalah beberapa contoh reformasi birokrasi yang ada di Indonesia selepas masa Orde Baru. Pertama, penerimaan ASN yang terbuka. Pada tahun 2011,
Komisi 2 DPR mulai membahas RUU Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, terutama dalam bidang sumber daya manusia. 2 tahun kemudian, Undang-Undang ASN disahkan menjadi tonggak penting dalam memperjelas peran dan profesionalisme ASN. Undang-Undang ASN membawa perubahan mendasar, antara lain pengelolaan SDM berubah dari sekedar administrasi kepegawaian menjadi manajemen SDM yang lebih humanis. Sistem karir bergeser dari berbasis senioritas dan kepangkatan menjadi sistem karir terbuka yang menekankan kompetensi dan persaingan sehat. Dengan undang-undang ini, ASN diharapkan menjadi profesi yang profesional, berstandar pelayanan tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta kompetensi. 2. Reformasi lembaga negara. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dilakukan reformasi lembaga pemerintahan dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Departemen Penerangan dibubarkan karena membatasi kebebasan pers selama Orde Baru, sedangkan Departemen Sosial dibubarkan karena kasus korupsi, namun diaktifkan kembali oleh Presiden Megawati. Istilah departemen kemudian diganti menjadi kementerian, beserta perubahan nama lembaganya. Reformasi juga menyasar lembaga non-struktural yang dibentuk lewat peraturan khusus untuk menunjang fungsi pemerintah, seperti KPU dan KPK. Jumlah LNS pernah mencapai 127 sebelum 2015, tetapi dievaluasi dan dipangkas menjadi 93 pada 2022 demi efisiensi kinerja. 3. Peraturan ketenaga kerjaan yang lebih memihak para pekerja. Marsina, aktivis buruh SPSI di Porong, Sidoarjo, dibunuh pada tahun 1993 karena vokal memperjuangkan hak pekerja, menjadi simbol pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa reformasi, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dibuat untuk lebih melindungi pekerja, mengatur pemberdayaan, pemerataan kerja, perlindungan, dan kesejahteraan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini diwujudkan melalui sistem jaminan sosial nasional yang dikelola BPJS, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan kemajuan dalam keberpihakan terhadap pekerja. 4. Otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi agenda penting reformasi untuk menata pemerintahan daerah sesuai tuntutan global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah otonom berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Presiden Habibie menggagas otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya untuk mengurangi kesenjangan pusat daerah, antar golongan, serta antara Jawa dan luar Jawa. Kebijakan ini dilanjutkan Presiden berikutnya melalui pemekaran wilayah. Selanjutnya, bagian D, kebebasan politik dan berekspresi. 1. Kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik. Era reformasi 1998 membawa kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat dan aspirasi politik sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 28E Ayat 3. Presiden B.J. Habibie memperkuatnya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, dengan salah satu langkah pentingnya ditunjukkan kepada masyarakat Timor Timur. 2. Berkembangnya partai politik. Pada masa Orde Baru hanya ada 3 partai politik, namun setelah reformasi 1998 jumlahnya melonjak hingga ratusan, dengan peserta pemilu yang bisa berubah setiap periode. Sebagai calon pemilih, pelajar perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu dan dapat mempelajari sejarah penyelenggaraannya melalui sumber resmi. 3. Pemilu langsung. Pemilihan umum langsung pertama kali digelar pada tahun 2004 untuk memperkuat legitimasi dan mengurangi politik uang. Diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan terkait pemilu. Saat itu, ada 5 pasangan calon presiden, wakil presiden, dan setelah 2 putaran, Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, mengalahkan Megawati Soekarno Putri, Hasyim Muzadi. Sejak itu,
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh rakyat. 4. Kebebasan pers dan jurnalisme warga. Reformasi 1998 memulihkan kebebasan pers dengan Presiden B.J. Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan meningkatkan jumlah media secara besar. Presiden Abdurrahman Wahid mendukungnya melalui pembubaran Departemen Penerangan. Di era digital, regulasi kebebasan cyber mulai dirintis pada masa Abdurrahman Wahid dan Megawati. Lalu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang direvisi pada 2016 dan 2021 untuk memperluas akses informasi dan mendorong jurnalisme warga. Reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pada masa Presiden Habibie, reformasi ekonomi masih sulit dilakukan karena fokus pada pemulihan pasca krisis 1997. Reformasi mulai membuahkan hasil di era Presiden Megawati dengan tercapainya stabilitas makroekonomi. Meskipun reformasi mikroekonomi belum maksimal. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, reformasi ekonomi tidak terlalu signifikan karena lebih menekankan stabilitas makro. Sementara itu, Presiden Jokowi membawa agenda reformasi ekonomi dengan semangat keterbukaan investasi. Berikut ini beberapa realisasi reformasi ekonomi yang mewujud dalam pembangunan infrastruktur. 1. Pembangunan infrastruktur transportasi hingga perbatasan. Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi misi penting era reformasi, terutama untuk mendorong ekonomi hingga wilayah terpencil. 3 alasan utama pentingnya infrastruktur adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial ekonomi, serta mengatasi isolasi wilayah. Namun, biaya transportasi laut masih tinggi karena kurangnya infrastruktur maritim. Kesadaran akan pentingnya sektor maritim mulai tumbuh pada awal reformasi, dan pembangunan besar-besaran infrastruktur laut dan udara dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Maju, termasuk pembangunan 2042 km jalan tol, 16 bandara baru, perbaikan 38 bandara, serta pembangunan dan perbaikan 146 pelabuhan. 2. Pembangunan infrastruktur teknologi dan sosial. Pembangunan infrastruktur teknologi mulai diperhatikan sejak masa Presiden B.J. Habibie melalui industri kedirgantaraan dan Yayasan Iptek. Presiden Megawati membangun fasilitas teknologi perikanan, sementara Presiden SBY fokus pada infrastruktur pendidikan seperti rumah, mobil, kapal, dan kampung pintar untuk mendukung anggaran pendidikan 20%. Bencana dan penanganannya pada era reformasi. 1. Gempa bumi dan tsunami Aceh. Tsunami Aceh dan Sumatera Utara terjadi pada 26 Desember 2004 akibat gempa megatrust berkekuatan 9,3 magnitudo di barat Sumatera. Tsunami ini menewaskan lebih dari 200.000 orang dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter. Pemerintahan SBY Yusuf Kala menangani bencana melalui tahap penyelamatan, penyediaan kebutuhan dasar, dan rehabilitasi. Presiden SBY juga menerapkan kebijakan Open Sky Policy untuk membuka akses bantuan internasional ke wilayah terdampak. 2. Gempa Jogja dan letusan Gunung Merapi. Pada 27 Mei 2006, Yogyakarta dilanda gempa berkekuatan 6,3 skala Richter yang menewaskan banyak korban dan merusak lebih dari 570.000 rumah. Pemerintah mengalokasikan dana tanggap darurat sebesar 5 triliun. Selain itu, Gunung Merapi yang terletak di wilayah sekitar Yogyakarta mengalami letusan besar pada 2006 dan 2010. Letusan 2010 menewaskan ratusan orang. Sebagai respon, pemerintah membentuk forum penanggulangan resiko bencana dan melaksanakan rehabilitasi serta rekonstruksi dari 2011 hingga 2013. 3. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu. Pada 28 September 2018, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Palu dan Donggala, disusul tsunami setinggi 6 meter dan likuifaksi yang menimbun ribuan rumah.
Bencana ini menewaskan sekitar 4.845 orang dan menyebabkan lebih dari 172.000 orang mengungsi. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala memprioritaskan evakuasi, bantuan medis, penanganan pengungsi, perbaikan infrastruktur, serta relokasi warga ke daerah yang lebih aman.